kami dari kelompok 6 akan mempersembahkan video kunjungan ke tempat bersejarah, yaitu Masjid Jami. Masjid Jami terletak di Jalan Letjen Suprapto. Sejarah Masjid Jami sangat berkaitan dengan pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Dahulu, Masjid Jami terletak di Kampung Bajak, dekat dengan makam Sentot Ali Basyah. Masjid Jami Bengkulu memiliki ciri khas berupa gaya arsitektur dengan corak Jawa dan Sumatera. Pada tahun 2004, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan Masjid Jami Bengkulu sebagai bangunan cagar budaya. Penetapan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Atap masjid bertumpuk dan bertingkat 3, yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Selain itu, atap masjid tersusun dengan aksen tekukan dan memiliki hiasan berupa kemuncak. Atap masjid yang tinggi juga melambangkan skala Tuhan, dengan atap serta ruang plafon dibuat cukup tinggi seolah-olah menyentuh langit. Masjid Jami Bengkulu memiliki 3 bangunan inti yang saling menyatu. Bangunan ini terdiri atas inti, serambi, dan tempat wudhu. Bangunan inti masjid berukuran 14,65 x 14,65 meter dan memiliki 3 pintu masuk. Serambi masjid berbentuk persegi panjang sebanyak 4 buah dengan ukuran 11,46 x 7,58 meter. Tempat wudhu pada masjid ini terbuat dari pasangan batu dengan fondasi batu karang. Di bagian dalam masjid terdapat pilar dengan ukiran motif ayat-ayat Al-Quran. Bagian atas pilar masjid memiliki pahatan berbentuk salur yang dicat warna kuning gading. Di samping itu terdapat 3 pilar berjejer dengan ornamen kayu di bagian kepala pilar masjid. Pilar terbesar memiliki ukuran sekitar 40 x 80 cm. Selain itu terdapat mihrab dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 1,6 meter. Di sisi kanan mihrab terdapat mimbar yang dibuat dengan gaya Istanbul. Mimbar ini terbuat dari pasangan batu bergaya Istanbul, dengan atap kubah, seng aluminium berjumlah 2 buah. Mimbar dilengkapi dengan 4 anak tangga. Pada awalnya, Masjid Jami Bengkulu merupakan sebuah bangunan kecil yang dikenal dengan Surau Lamu. Di awal abad ke-18, Masjid Jami Bengkulu dipindahkan ke lokasi tempat masjid sekarang berdiri. Arsitektur bangunan masjid pada masa itu masih terbuat dari kayu dan atap rumbia. Selain itu, lantai yang digunakan masih sederhana. Masjid ini didirikan oleh Daing Makule, seorang datuk dagang dari Tengah Padang. Di awal tahun 1930, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, De Jong, mengeluarkan kebijakan baru dengan mempersulit ruang gerak kaum pergerakan di bidang politik. Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal yaitu larangan berkumpul dan melakukan rapat dengan hukuman pelanggaran berupa hukuman buang. Insinyur Soekarno, salah satu tokoh pergerakan dihukum buang akibat melanggar peraturan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia bersama keluarga dibuang ke Flores pada tahun 1930, lalu dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938. Selain itu, masyarakat Bengkulu menginginkan perbaikan masjid ini. Pada saat yang sama, Soekarno membantu masyarakat merancang arsitektur masjid ini. Di awal perencanaan, Soekarno meminta persetujuan kaum-kaum berpengaruh di sana. Walaupun mendapat perlawanan, akhirnya Soekarno dapat mewujudkan rancangan arsitektur Masjid Jami Bengkulu.